Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan urapi juga setiap kami yang mendengarnya. Bekerjalah dalam hati kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak hanya mengerti tetapi juga mengalami kuasa pembebasan dari Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita saat ini dengan judul Yesus vs Legiun, siapa lebih kuat? Nah, firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 39. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar satu kisah yang luar biasa tentang pertemuan Yesus dengan seorang pria yang kerasukan banyak roh jahat di daerah Gerasa. Kisah ini bukan hanya tentang pengusiran setan, tetapi tentang kuasa kasih Kristus yang membebaskan, memulihkan, dan mengubah hidup seseorang secara total. Melalui perikop ini saya ingin menyampaikan pesan yang memberi harapan. Kita tidak perlu takut akan kuasa gelap, karena Yesus lebih berkuasa atas semuanya. Kuasa gelap itu nyata, tapi bukan untuk ditakuti. Dalam ayat 26 sampai 29, kita melihat seorang pria yang hidupnya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Ia tidak tinggal di rumah, tetapi di pekuburan, tempat yang menakutkan, tempat kematian. Dia kuat secara fisik tetapi rusak secara jiwa. Namun, yang harus kita catat, iblis bisa mengikat, tapi tidak berkuasa atas Yesus. Yesus datang bukan untuk menghindari orang ini, tetapi justru mencari dan membebaskannya. Saudara-saudara, hari-hari ini kita masih mendengar cerita tentang kuasa gelap, seperti santet, roh jahat, pengaruh kutuk turun-temurun. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak perlu takut. Kita memiliki Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut dan kegelapan. Kita tidak hidup dalam roh ketakutan, tetapi dalam roh yang membebaskan. Yesus mengungkapkan identitas roh dan mengusirnya dalam ayat 30 sampai dengan ayat 33. Ketika Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Roh jahat menjawab, "Legiun." Legiun berarti ribuan. Artinya pria ini tidak hanya dikuasai satu roh, tapi ribuan. Namun meskipun begitu banyak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memohon supaya tidak dibuang ke jurang maut. Apa yang kita pelajari di sini? Kuasa gelap itu tunduk kepada perintah Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka gentar kepadanya, bahkan mereka minta izin kepadanya. Saudara-saudara, kalau iblis saja takut kepada Yesus, mengapa kita sebagai anak-anak Allah harus takut? Kita harus hidup dalam otoritas Kristus. Jangan biarkan rasa takut mengikat kita. Kalau kita ada di dalam Yesus, kuasanya juga ada di dalam kita. Hidup yang dipulihkan dan penuh kuasa. Dalam ayat 34 sampai dengan ayat ke-39. Setelah roh jahat diusir, pria ini duduk di kaki Yesus, berpakaian dan sudah waras.
Dari yang kacau ia menjadi tenang, dari yang liar ia menjadi murid. Bahkan ketika ia ingin ikut Yesus, Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Ia tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diutus menjadi saksi kuasa Tuhan. Saudara, inilah tujuan pembebasan kita. Bukan hanya supaya kita merasa aman, tapi supaya kita bersaksi bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti pria ini, dikucilkan, terikat, hancur secara batin. Tapi Yesus sanggup memulihkan dan memakai kita menjadi saksinya. Firman Tuhan hari ini menyampaikan pesan untuk kita, jangan takut. Yesus Kristus yang bersama kita. Yesus yang mengusir legiun itu adalah Yesus yang sama hari ini. Dia tidak berubah, dia masih berkuasa, dia masih membebaskan, dia masih menyembuhkan dan mengubahkan. Roma pasal 8 ayat 31 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Jangan hidup dalam ketakutan terhadap kuasa kegelapan. Jangan percaya pada tahayul atau kekuatan mistis. Percayalah pada kuasa salib dan kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berkuasa, kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan segala kuasa gelap melalui salib dan kebangkitan-Mu. Hari ini kami percaya bahwa tidak ada kuasa iblis, kutuk atau roh jahat yang dapat menguasai hidup kami. Kami menyerahkan seluruh ketakutan, kekhawatiran, dan ikatan masa lalu kami kepadamu. Pulihkanlah hati kami seperti Engkau memulihkan pria dari Gerasa itu. Jadikan kami saksi-Mu yang hidup, yang berani bersaksi tentang kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tolong semua jemaat-Mu hari ini yang masih merasa takut akan kuasa gelap, biarlah terang-Mu mengusir semua bayangan dan kegelapan dari hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau ada bersama kami, dan karena Engkau kami tidak akan takut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.